Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa madhi wa azim ala habibina wa syafi'ina sayyidina maulana Muhammadin miftahil bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Fa ya hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha aitsumma kunta mu'abbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Masyaallah hadirin kaum muslimin, tuan-tuan jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang mulia dan penuh keberkahan ini, khatib sebagaimana biasanya mewasiatkan, mari kita senantiasa berusaha menjaga, merawat dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah hadirin, dua perkara ini, perkara iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci agar kita bisa meraih ketenangan dan juga kebahagiaan. Rasa-rasanya tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang tidak menginginkan hidupnya tenang dan bahagia. Termasuklah kita yang berada di masjid ini pastilah sangat memimpikan kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Akan tetapi masyaallah hadirin, betapa banyak daripada manusia yang terlena, tertipu daya. Amat disayangkan karena sebagian ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu kuncinya ada pada banyaknya harta. Sebagian yang lain ada yang beranggapan kebahagiaan itu kuncinya ada pada tingginya pangkat maupun jabatan. Padahal masyaallah hadirin, perlu kita insafi bersama, sebanyak apapun harta yang mampu kita miliki, setinggi apapun pangkat dan jabatan yang mampu kita gapai, tanpa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kesemuanya akan menjadi sia-sia. Meski kita berharta banyak, memiliki pangkat jabatan, status sosial yang tinggi, tanpa iman dan takwa, semua perkara itu tidak bisa mengantarkan kita menuju ketenangan dan kebahagiaan, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Maka jangan kita heran ataupun bingung seandainya kita mendapatkan kabar pemberitaan ada orang yang hartanya banyak, pangkat dan jabatannya juga tinggi, tetapi lebih memilih mengakhiri hidup dengan bunuh diri semata-mata ia tidak mengimbangi kehidupannya dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Masyaallah hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah yang akan kami sampaikan pada juri berkah ini adalah pengaruh sholat terhadap perkembangan perilaku anak dan kewajiban orang tua mendidik anak sholat lima waktu. Masyaallah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita bicara hukum sholat lima waktu, maka rasa-rasanya tidak ada yang tidak mengetahui bahwasanya hukumnya fardu ain, artinya diwajibkan bagi masing-masing individu yang sudah mukallaf, sudah baligh dan berakal. Akan tetapi masyaallah hadirin, meskipun semua kita mengetahui wajibnya sholat lima waktu ini, nampaknya masihlah banyak kaum muslimin yang melalaikan kewajiban sholat 5 kali dalam satu hari. Apalagi jika kita melihat anak-anak kita, masyaallah hadirin, anak-anak kaum muslimin
yang baru beranjak dewasa, baru balik, begitu banyak yang meninggalkan sholat lima waktu. Setidaknya ini berdasarkan pengamatan khotib. Kami sampaikan bahwa kami beraktivitas sehari-hari sebagai seorang pengajar. Kebetulan kami mengajar di beberapa jenjang pendidikan. Kami mengajar di level SMP, kami juga mengajar di jenjang SMA, dan kami juga pernah mengajar di perguruan tinggi. Begitu sering kami menanyakan di antara banyak kelas yang kami ajarkan, siapa di antara anak-anak tersebut yang mengerjakan sholat lima waktu, dan kami mendapatkan hasil yang cukup memprihatinkan, masyaallah hadirin. Katakanlah dari 36 anak dan dari banyak kelas yang kami tanyakan. Kami tanyakan siapa di antara 36 siswa ini yang mengerjakan sholat lima waktu. Maka yang menyatakan mengerjakan sholat lima waktu hanya 1 atau 2 orang anak dalam satu kelas, masyaallah hadirin. Sisanya ada yang menjawab mengerjakan 2 kali dalam sehari, ada yang hanya 1 kali dalam sehari, dan tidak sedikit pula yang tidak sholat sama sekali. Ini adalah fakta, masyaallah hadirin, di sekolah-sekolah negeri di Indonesia ini betapa banyak anak-anak kita ini yang masih belum mengerjakan sholat lima waktu. Padahal masyaallah hadirin, sholat lima waktu ini kami perhatikan dalam pengamatan dan observasi kami memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap perilaku dan akhlak anak-anak kita. Kami mengamati dari sekian puluh tahun kami mengajar, anak-anak yang tertib dan disiplin mengerjakan sholat lima waktu, terkadang ada juga yang nakal, ada juga yang bermasalah. Akan tetapi dapat kami simpulkan, tingkat permasalahan anak-anak yang sholat lebih mudah teratasi. Anak-anak yang sholat walaupun nakal dapat dikatakan terukur daripada penyimpangannya. Tetapi kalau anak tersebut sudah tidak mengerjakan sholat, permasalahan dan juga kenakalannya kadang melampaui batas. Maka masyaallah hadirin, ketika para orang tua berharap anak-anak yang tumbuh menjadi anak yang baik, berperilaku dan berakhlak yang baik, maka treatment utamanya kita orang tua adalah mendisiplinkan anak-anak kita dengan sholat lima waktu. Masyaallah hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu menjadi kewajiban kita para orang tua memastikan anak-anak kita mengerjakan sholat lima waktu. Ada sebuah ilustrasi yang kami dapatkan, masyaallah hadirin, dan perbincangan beberapa orang siswa di sekolah. Pada satu hari ada seorang anak yang datang ke sekolah dalam keadaan sakit. Dia terserang flu, badannya demam, batuk-batuk dan bersin-bersin. Lalu salah seorang temannya berkata kepadanya, mengapa ia tetap pergi ke sekolah? Kenapa dia tidak istirahat saja di rumah? Maka anaknya sakit mengatakan dia tetap ke sekolah karena dipaksa, disuruh oleh orang tuanya. Karena kalau dia tidak menuruti orang tuanya, tetap tidak ke sekolah, dia akan dimarahi, bahkan mungkin dipukul oleh orang tuanya. Maka masyaallah hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya para orang tua kaum muslimin memperlakukan sholat sebagaimana sekolah saja, padahal kalau kita tanyakan dalam diri kita mana yang lebih utama, sholat atau sekolah, tentu kita akan menjawab sholat. Tapi setidaknya kalau orang tua kaum muslimin memperlakukan sholat sama seperti sekolah, artinya kalau anak tidak sekolah dimarahi, kalau anak tidak sekolah bahkan orang tua sanggup memukul. Kalau seandainya begitu pun perlakuan untuk sholat, maka kami yakin banyak anak-anak kaum muslimin akan mengerjakan sholat. Tetapi masyaallah tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya hal tersebut belumlah terjadi. Kita lihat di pagi hari keadaan keluarga kaum muslimin, ketika hari menunjukkan pukul 6 pagi, para orang tua kaum muslimin nampak begitu panik, tergesa, tergopoh-gopoh, terburu-buru membangunkan anaknya untuk segera bersiap pergi ke sekolah dengan mengatakan, wahai anakku, cepatlah bangun, nanti kau terlambat ke sekolah. Padahal anak SMA ini belum mengerjakan ibadah sholat subuh, masyaallah hadirin. Yang ada dalam pikiran para orang tua hanyalah bagaimana anak ini agar cepat sampai ke sekolah, meskipun ia belum melaksanakan kewajibannya, melaksanakan ibadah sholat subuh.
Masyaallah hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu literasi kami pernah membaca ada salah seorang ulama mengungkapkan, jikalau dalam suatu rumah ada seorang pembantu, ada seorang khadimah, yang mana pembantu tersebut tidak mengerjakan ibadah sholat 5 waktu, subuh ia tinggalkan, zuhur ia tinggalkan, begitupun seterusnya. Lalu si tuan daripada pembantu ini mengetahui keadaan pembantunya yang tidak sholat 5 waktu, tetapi dikatakan majikan atau tuannya ini berpikir bahwa pembantunya itu bukanlah kewajibannya, bukanlah daripada anak keturunannya, bukanlah bagian daripada ahli keluarganya, maka dibiarkan saja oleh tuannya ini, sedangkan pembantunya hidup bersama tuannya 24 jam. Makan minum disiapkan oleh tuannya, tidurnya pun disiapkan oleh tuannya, penghidupannya diberikan oleh tuannya. Maka kata ulama tersebut, cukuplah perkara ini menjadi sebab datangnya kemarahan dan kemurkaan Allah di atas rumah tersebut. Bayangkan masyaallah hadirin, jika pembantu saja yang tidak memiliki hubungan darah dengan kita biarkan tidak sholat 5 waktu di rumah kita, hal itu mendatangkan kemarahan Allah. Bagaimana lagi dengan anak-anak kita yang kita biarkan tidak sholat subuh, kita biarkan tidak sholat zuhur di hadapan kita biarkan saja tidak sholat asar, maghrib, isya. Pastilah ini akan mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu termasuk anak-anakmu daripada ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami menutup daripada khutbah ini menyampaikan satu muhasabah untuk kita semua. Mungkin kita ini selaku orang tua, selaku pribadi hamba Allah, mungkin kita sudah cukup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membiasakan diri sholat 5 waktu. Kita sudah mendisiplinkan diri membaca Al-Quran setiap hari. Kita sudah memperbanyak zikir dan sholawat kita kepada Allah. Bahkan kita sudah haji dan umroh berkali-kali. Tetapi masyaallah hadirin, jangan pernah kita puas dengan semua ibadah tersebut kalau seandainya kita meninggalkan di belakang kita anak keturunan kita yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak mengerjakan ibadah sholat. Hal ini tentu akan menjadi beban bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana doa Nabi Ibrahim yang mendoakan anak ahli keturunannya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah hamba dan anak-anak keturunan hamba daripada hamba-hambamu yang menjaga dan mengerjakan sholat. Kabulkanlah permintaanku ini ya Allah. Mudah-mudahan doa ini pun kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga anak keturunan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa hatinya terjaga untuk menjaga dan mengerjakan sholat 5 waktu. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ادفعنا والمسلمين من البلاء والوباء والفحش والمنكر والزلازل والمهان ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في غزة فلسطين وفي رفح فلسطين وفي كل فلسطين يا الله. اللهم انصر إخوان المجاهدين حزب الله في لبنان وحرب أنصار في اليمن والمجاهدين في إيران وفي العراق وفي السودان وفي سوريا وفي كل مكان في كل زمان. اللهم أهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم أسلل الظالم بالظالمين، اللهم أسلل الظالم بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واشكروه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا